Assalamualaikum sahabat. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Kali ini, saya akan cerita dengan judul Ngunduh Jiwo, di mana cerita ini kami ambil dari seorang narasumber yang pernah mengalami hal mengerikan. Oh iya sahabat, perlu diketahui nama dan tempat yang terdapat di dalam cerita ini sudah kami samarkan demi menjaga privasi narasumber dan lokasi kejadian. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, terus dukung channel kami agar terus berkembang dan lebih baik. Dengan cara tekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar sahabat siaran mistis tidak ketinggalan cerita-cerita menarik seputar kisah horor dari channel kami setiap harinya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ke ceritanya. Istriku jadi korban pesugihan perias pengantin. Sudah 7 orang wanita meninggal dunia dalam 1 bulan. Rata-rata, orang yang meninggal tersebut adalah orang yang baru saja menikah. Entah mengapa, kejanggalan ini membuat Pak Sumardi selaku orang yang biasa memandikan jenazah mencari tahu terkait kematian aneh yang terjadi kepada setiap orang yang baru menikah. Kematian yang terus terjadi dalam waktu yang singkat membuat Pak Sumardi dan juga istrinya bertanya-tanya terkait apa yang sedang terjadi di desanya. Pasalnya, setiap para wanita pengantin tersebut meninggal, pasti saja meninggalkan jejak yang sangat mengganjal bagi mereka berdua. Jawa Tengah, langkah kaki pria tua berjalan ke arah sebuah gubuk yang sudah ramai dengan banyak orang dengan mengenakan pakaian serba hitam. Selain itu, pria tua itu juga tampak cuek dengan tangisan yang bercampur dengan teriakan akan tidak terimanya kematian salah seorang anggota keluarganya. Pak Sumardi namanya. Dia adalah salah satu orang di desa Tapak Romo, bukan nama asli sebenarnya, yang berprofesi sebagai lebah orang yang biasa melayani desa yang ditunjuk langsung oleh kepala desa. Kedatangannya bukanlah sebuah berita yang baik. Jika Pak Sumardi telah membawa peralatan seperti minyak, sisir dan hal lainnya di salah satu rumah warga, berarti besar kemungkinan kedatangannya adalah memberikan duka bagi keluarga tersebut. Hal ini dikarenakan pekerjaannya yang menjadi bagian dari pelayanan desa mengharuskan Pak Sumardi untuk membantu segala proses yang terjadi di desa seperti kematian atau pernikahan. Kali ini, Pak Sumardi mendatangi salah seorang rumah warga untuk bermaksud memandikan jenazah. Namun, karena memang jenazahnya wanita, biasanya Pak Sumardi dan juga istrinya. Hingga para warga menyebut mereka sebagai keluarga lebah. Kedatangan Pak Sumardi dan istrinya disambut hangat oleh keluarga almarhumah. Mereka berdua segera menemui keluarga Eli untuk menanyakan terkait keadaan almarhumah dan kapan proses pemandian akan dilaksanakan. Pak Sumardi, ucap dari keluarga almarhumah yang tidak disebutkan namanya, sudah siap semua. Tanya Pak Sumardi, Pak, bagaimana kalau kita tunda 1 jam dulu, Pak? Pinta orang tua almarhumah. Ditunda. Mengapa memangnya? Begini, Pak. Anak saya meninggal dalam keadaan tidak wajar. Dan sekarang, tubuhnya menekuk seperti orang yang sedang merasakan kedinginan. Sudah beberapa kali kami rentangkan kembali tubuhnya, namun tidak bisa diluruskan, Pak. Pak Sumardi merasa ada yang aneh dengan penuturan dari orang tua almarhumah tersebut. Baru kali ini, dirinya menemukan jenazah wanita yang tubuhnya menekuk dan tidak bisa diluruskan. Karena penasaran, Pak Sumardi dan istrinya, dalam kurung Ibu Sumi, pun menuju ke kamar almarhumah. Saat mereka berdua tiba di kamar almarhumah, Pak Sumardi dan Ibu Sumi terkejut saat melihat tubuh jenazah wanita itu dalam keadaan menekuk. Kedua tangan dan kakinya benar-benar menekuk dan menghadap miring ke sebelah kiri. Lalu, bagian kepalanya menunduk ke bawah seperti apa yang dikatakan oleh orang tua dari almarhumah tersebut. Seperti sedang kedinginan. Bu, ucap Pak Sumardi, aku mengerti, Pak.
Ucap Ibu Sumi, Pak Sumardi pun meminta kepada orang tua almarhumah tersebut untuk membawa si almarhumah ke tempat pemandian jenazah sebelum nantinya jenazah tersebut dimandikan. Jika telat dan berlama-lama dalam prosesnya, maka resiko terbesarnya adalah jenazah tersebut tidak bisa diluruskan kembali tubuhnya. Beberapa anggota keluarga dari almarhumah pun membawa tubuh almarhumah menuju ke tempat pemandian jenazah. Pak Sumardi dan Ibu Sumi segera melakukan tugasnya untuk memandikan jenazah tersebut. Namun, sebelum mereka berdua memandikan jenazah, tugas penting dari Pak Sumardi dan juga Ibu Sumi adalah meluruskan tubuh jenazah Bro. Tubuh si almarhumah sudah berada di tempat pemandian. Tirai sudah ditutup dengan rapat. Ibu Sumi dan Pak Sumardi siap melakukan tugasnya. Percikan air sudah memenuhi tong besar yang biasa digunakan untuk memandikan jenazah. Di luaran, orang-orang mulai menanyakan apa yang terjadi dengan jenazah. Mereka semua penasaran dengan apa yang terjadi di tempat pemandian karena waktu penguburan sudah mundur dari ketetapan yang biasa dilakukan. Selain itu, keranda mayit juga sudah datang. Orang-orang yang bertugas untuk mengubur jenazah kembali ke rumah si almarhumah untuk menanyakan kapan jenazah akan dimakamkan. Berbagai keriuhan terdengar di luaran tempat pemandian. Saat Ibu Sumi menanggalkan satu persatu tubuh jenazah, Pak Sumardi memilih untuk berada di luaran. Ia keluar sejenak untuk memberikan waktu kepada istrinya agar bisa meluruskan tubuh si jenazah tersebut. "Bu, jangan lupa oleskan dengan minyak," ucap Pak Sumardi dari balik tirai hatinya begitu tidak tenang. Ia sama sekali merasakan kengerian yang luar biasa tatkala mendapati jenazah semacam ini. Mungkin jenazah yang meninggal dengan luka yang berada di sekujur tubuh sudah biasa. Mungkin jenazah yang meninggal dengan meninggalkan bekas luka borok sudah biasa. Akan tetapi, jenazah yang meninggal dunia dengan tubuh yang menekuk hingga membuat bagian anggota tubuh lainnya sulit dikembalikan lagi seperti semula, itu adalah hal yang tidak biasa. Batin Pak Sumardi seperti mengira-ngira akan kemungkinan-kemungkinan aneh yang terjadi kepada almarhumah. Dia seperti melihat sedikit gambaran kecil terkait kematian yang dirasakan oleh si almarhumah. Entah karena memang ada sesuatu yang membuatnya seperti itu, atau karena faktor tertentu yang membuat tubuhnya menekuk hingga sulit diluruskan kembali. Selama Ibu Sumi melakukan tugasnya, lehernya sering merasakan hawa merinding yang sangat besar. Di bagian telinganya sering terdengar angin kecil seolah-olah ada yang meniupnya dari belakang. Lalu muncul bau busuk dari salah satu bagian sensitivitas dari si jenazah tersebut. Ibu Sumi pikir bau busuk tersebut dikarenakan kotoran dari si jenazah yang belum dikeluarkan. Jadi, Ibu Sumi tidak ingin memiliki pemikiran buruk terkait bebauan tersebut. Telapak tangan Ibu Sumi mulai dioleskan dengan sebuah minyak. Minyaknya minyak khusus. Entah jenis apa, tapi minyak tersebut sangat ampuh untuk meluruskan tubuh jenazah yang menekuk atau memang mampu meluruskan bagian-bagian lainnya. Setelah dioleskan ke telapak tangan, mula-mula Ibu Sumi mulai meluruskan bagian tangan. Ia sangat telaten hingga mengurut tangan tersebut beberapa kali. Alhasil, tangan dari si jenazah tersebut menjadi lemas yang awalnya sangat keras. Kondisi tangan yang menekuk kini bisa diluruskan kembali seperti semula. Dari tangan, Ibu Sumi kembali melanjutkan pengolesan minyak tersebut ke bagian kaki. Di bagian ini, Ibu Sumi merasa tubuhnya berat. Resiko yang besar saat dirinya memandikan jenazah adalah dia juga merasakan hal yang sama seperti apa yang dirasakan jenazah. Sempat Ibu Sumi mengucapkan sesuatu seperti merasa kesakitan, Pak Sumardi pun segera menanyakan apa yang terjadi di tempat pemandian tersebut. "Bu, aman toh?" "Aman, Pak. Masih lama, Anda?" "Sebentar lagi kelar, Pak."
Dengan terpaksa, Pak Sumardi kembali mengurungkan niatnya untuk membantu. Dia terkadang khawatir jika istrinya terlalu menekankan diri untuk membantunya. Akan tetapi, bentuk kesetiaan yang dilakukan oleh Ibu Sumi benar-benar membuat Pak Sumardi sangat menjaganya. 5 menit berlalu. Ibu Sumi sudah berhasil meluruskan bagian kakinya. Kini, ia segera melakukan langkah terakhir, yaitu mengembalikan posisi kepala si jenazah yang menunduk ke bagian bawah. Hati Ibu Sumi sempat terheran-heran dengan si jenazah tersebut. Apa yang membuatmu seperti ini, Nduk? Mengapa setiap bagian tubuhmu serasa ditekan oleh sesuatu dan diikat satu sama lain? Apa yang membuatmu seperti ini, Nduk? Hati nurani Ibu Sumi benar-benar terketuk saat melihat tubuh si jenazah yang tidak normal seperti yang pernah ia mandikan sebelum-sebelumnya. Ia kembali mengoleskan telapak tangannya dengan minyak tersebut dan segera mengurut bagian leher si jenazah agar posisinya kembali seperti semula. Saat di mana jari jemarinya mengurut leher si jenazah, tiba-tiba leher Ibu Sumi seperti ditekan oleh sesuatu hingga dirinya merasa kesakitan. Astagfirullah leherku, Pak Sumardi yang mendengar hal tersebut kembali terperanjat dan bangkit dari duduknya. Ia tampak tidak tenang setelah mendengar keluhan dari suara istrinya yang sedang membereskan bagian terakhir dari jenazah tersebut. Bu, bagaimana? Ada apa, Bu? Tanya Pak Sumardi dengan nada yang penuh kekhawatiran. Ndak apa-apa, Pak. Aman-aman aja. Sebentar lagi selesai. Ibu Sumi segera melanjutkan pekerjaannya. Dia menguatkan diri sebisa mungkin untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik.